Selamat siang Bapak Ibu guru semuanya. Yang saya hormati Bapak Suprapto SPD MPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri 3 Krangganarjo, serta teman-teman sejawat SD Negeri 3 Krangganarjo yang selalu saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul di sini walaupun melalui Gimit, karena ada beberapa rekan-rekan yang memang ada acara ataupun kegiatan. Untuk hari ini sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sekali karena Bapak Ibu guru semuanya yaitu dapat mengikuti kegiatan ini, yaitu di diseminasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Modul 1.4 tentang budaya positif. Jadi budaya positif ini tentunya akan menciptakan rasa aman dan nyaman pada murid saat melaksanakan proses pembelajaran, yaitu sesuai dengan filosofi KHD. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa budaya positif ini tentunya sudah kita laksanakan dan kita lakukan setiap hari. Tentunya dalam kegiatan sehari-hari ini kita telah membiasakan anak-anak untuk selalu bersikap ataupun melakukan pembiasaan yang kita lakukan dalam kegiatan pembelajaran. Dalam kegiatan modul budaya positif ini, yaitu pertama, ini ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian ada teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ketiga, keyakinan kelas. Kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5, posisi kontrol dan restitusi. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ketika mendengar kata disiplin, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin ini dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Ada 3 macam motivasi perilaku manusia, yaitu satu diantaranya menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan ketiga, ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dengan disiplin positif ini, siswa akan memiliki motivasi internal atau kesadaran diri yang tinggi dalam menguasai diri untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Kemudian disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai pendidik, Bapak Ibu guru semuanya, tujuan kita tentunya sangat mulia. Di antaranya adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik atau di dalam diri anak itu sendiri, bukan ekstrinsik atau paksaan dari luar. Teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, biasanya ada pertanyaan, apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya? Ini disebut dengan motivasi eksternal. Jadi takut karena adanya hukuman ataupun ketidaknyamanan. Kemudian kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Apa yang saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini juga motivasi dari motivasi eksternal. Jadi mengharapkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang selanjutnya ketiga, ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dengan pertanyaan, saya akan menjadi orang seperti apa jika saya melakukannya?
Ini adalah motivasi internal. Nah, inilah yang kita harapkan Bapak Ibu untuk murid-murid kita semuanya, bahwa kita di sekolah ini tentunya harus bisa menghindari atau menjauhi yaitu dengan hukuman. Kemudian selanjutnya yaitu hukuman dan konsekuensi. Hukuman, nah, itu berakibat sesuatu yang menyakitkan, tidak nyaman untuk murid, korban mendapatkan keadilan, murid akan tersakiti, murid akan membenci peraturan, yaitu dengan mode paksaan. Nah, contoh, awas ya, kalau kamu melakukan lagi, nah, peraturannya kamu harus, nah, itu adalah contoh sebuah hukuman. Kemudian konsekuensi, nah, itu sesuatu yang harus terjadi, tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu yang pendek, korban bisa diabaikan, murid menghormati peraturan, yaitu dengan mode stimulus respon, mendorong kepatuhan. Nah, apa peraturannya? Nah, lakukan apa yang saya katakan. Nah, ini adalah sebuah konsekuensi. Kemudian penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Ini menurut Alfie Kohn. Penghargaan itu menciptakan persaingan di dalam kelas, dan persaingan menciptakan kecemasan. Jika seseorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Kemudian memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama, karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Jika suatu penghargaan diharapkan namun Anda tidak mendapatkan, Anda akan merasa dihukum. Nah, restitusi. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini adalah teori dari restitusi. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Kemudian selanjutnya, ciri-ciri restitusi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian restitusi ini memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi ini adalah menguatkan. Nah, pertanyaan-pertanyaan apa yang dapat kita lakukan, yaitu untuk menyelesaikan sebuah permasalahan di dalam kelas yang sedang dialami oleh peserta didik atau murid-murid kita. Di antaranya, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Kemudian, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Kamu melakukannya pasti karena ada alasan, bukan? Nah, restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal, yaitu tentang apa yang dapat
mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Selanjutnya, keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan bukan peraturan? Nah, ini Bapak Ibu yang mungkin paradigma baru yang harus kita terapkan di kelas kita adalah keyakinan kelas bukan peraturan, sehingga motivasi internal anak-anak itu akan tumbuh mulai dari kecil. Mengapa kita harus memakai helm saat mengendarai sepeda motor? Nah, ini alasannya adalah keselamatan. Jadi motivasi internal dari seseorang itu adalah keselamatan, bukan karena takut terkena tilang ataupun apa. Nah, inilah yang diharapkan dari keyakinan Bapak Ibu. Kemudian keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Nah, selanjutnya yaitu tentang pembentukan keyakinan kelas. Nah, pembentukan keyakinan kelas. Nah, kita mulai ajaran baru ini tahun 2023-2024 ini, di awal-awal pelajaran ini saya harap dan pada teman-teman semuanya yaitu untuk membuat sebuah keyakinan kelas. Nah, bagaimana sih cara membentuk atau membuat sebuah keyakinan kelas itu? Yaitu diantaranya berupa kalimat-kalimat positif. Kemudian kalimat-kalimat itu tidak terlalu banyak, berisi nilai-nilai kebajikan universal. Semua warga kelas ikut berpendapat. Nah, ini adalah beberapa cara yaitu untuk membuat sebuah keyakinan di kelas Bapak Ibu semuanya. Bahwa keyakinan kelas ini merujuk pada nilai-nilai kebajikan universal. Di antaranya adalah mandiri, tanggung jawab, peduli, saling menghormati, keberanian, kesabaran, menciptakan rasa aman, kerjasama, bernalar kritis, gotong royong, dan kreatif. Ini tentunya Bapak Ibu di awal-awal pelajaran ini kita perlu belajar juga, yaitu bagaimana mengubah dari peraturan kelas menjadi sebuah keyakinan kelas. Bahwa keyakinan kelas ini adalah menumbuhkan motivasi internal anak, bahwa anak akan sadar akan tugas dan tanggung jawabnya. Selanjutnya adalah tentang langkah-langkah. Nah, bagaimana langkah-langkahnya Bapak Ibu semuanya? Di antaranya adalah curah pendapat di kelas. Jadi Bapak Ibu semuanya memimpin sebagai fasilitator di kelas. Jadi memberikan pendapat apa yang ingin anak-anak inginkan di dalam kelas. Nah, kemudian guru mencatat masukan-masukan dari murid. Bisa mencatat di kertas ataupun langsung mencatat di papan tulis. Kemudian mengubah kalimat negatif menjadi positif. Jadi hindari yaitu untuk tidak menggunakan kata-kata tidak boleh atau jangan. Nah, itu perlu dihilangkan. Kita ubah menjadi sebuah kalimat positif. Ya. Jangan membuang sampah di sembarangan. Nah, kita hilangkan kata-kata jangan itu. Kita ubah bisa menjadi buanglah sampah di tempatnya. Nah, seperti itu. Kemudian semua warga kelas itu meninjau kembali masukan-masukan dari anak atau pendapat dari anak tentang keyakinan yang mereka inginkan. Kita tinjau kembali. Kemudian kalau sudah kita tinjau kembali dengan persetujuan bersama, kemudian meminta warga kelas untuk menandatangani yaitu keyakinan kelas yang telah dibuat tadi. Kemudian keyakinan kelas itu bisa kita tempel atau pajang di dinding di dalam kelas.
Selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia, yaitu budaya positif tentang kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia ini memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi salah satu atau lebih dari kebutuhan dasar kita. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5 Bapak Ibu, yaitu diantaranya bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Kemudian lanjut untuk yang kelima, yaitu tentang posisi kontrol. Jadi kita sebagai guru tentunya banyak sekali telah menangani anak-anak yang mengalami sebuah problem atau masalah. Seorang guru itu bermacam-macam, beraneka ragam karakternya. Di antaranya yaitu mungkin Bapak Ibu guru nanti setelah saya menjelaskan ini mungkin tahu posisi kontrol apa yang Bapak Ibu sudah pernah lakukan. Jadi satu, posisi kontrol seorang guru itu penghukum. Jadi penghukum ini adalah menekan murid lebih dalam lagi, baik fisik maupun verbal. Jadi anak yang mempunyai kesalahan ini langsung diberikan hukuman. Nah, kedua, pembuat merasa bersalah. Jadi pembuat merasa bersalah ini dalam melakukan restitusi ini seorang guru ini memiliki suaranya yang lembut, namun membuat orang lain itu tidak nyaman atau merasa bersalah dan kemudian rendah diri. Nah, kemudian ketiga, ini posisi kontrol kita itu sebagai teman. Jadi mengontrol murid melalui sebuah persuasi atau ajakan. Jadi anak itu tidak merasa takut, mengibaratkan kita itu sebagai temannya. Kemudian yang keempat ini pemantau. Pemantau ini yaitu mengawasi berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Dan yang kelima ini adalah sebuah manajer. Manajer ini adalah mendukung murid menemukan solusi atas permasalahannya. Jadi Bapak Ibu semuanya, kelima posisi kontrol ini tentunya Bapak Ibu sudah pernah melakukan. Mungkin tercermin dalam diri Bapak Ibu semuanya. Saya itu sebelumnya posisi kontrolnya sebagai apa ya? Jadi mindset kita bahwa kita itu sebagai guru, itu sebagai manajer. Dalam arti manajer ini apa? Jadi seseorang anak yang mempunyai permasalahan ini kita fasilitasi, yaitu dengan memberikan solusi-solusi, dengan tujuan anak-anak yang membuat sebuah kesalahan akan menyadari kesalahannya, kemudian menemukan solusi atas permasalahannya. Tentu kita sebagai guru, kita harus bisa memfasilitasi, yaitu sebagai manajer, agar anak itu motivasi internalnya keluar. Itu 5 posisi kontrol. Kemudian selanjutnya ini adalah segitiga restitusi. Ini adalah yang terakhir Bapak Ibu. Ini adalah alur dari pemecahan sebuah masalah, yaitu dengan menggunakan segitiga restitusi. Yaitu pertama, yaitu menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas ini bisa dengan kata-kata, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, setelah menstabilkan identitas anak, kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Jadi anak itu menyadari apa yang dia lakukan itu memang salah. Nah, ini dengan beberapa pertanyaan pemantik. Di antaranya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan?
Ketika anak sudah mengutarakan semua yang mereka lakukan atau tindakan yang mereka lakukan atas kesalahannya, kemudian kita sebagai guru, yaitu sebagai manajer, yaitu meyakinkan anak agar timbul motivasi internal dari anaknya, yaitu dengan memberikan beberapa pertanyaan, yaitu kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Apa yang ingin kamu lakukan untuk mengatasi masalah yang kamu telah lakukan. Nah, jadi anak menyadari atas kesalahannya, kemudian anak juga mampu untuk memberikan solusi atas kesalahannya. Nah, itu adalah langkah-langkah dari segitiga restitusi. Jadi ini yang kita perlu pelajari Bapak Ibu semuanya. Saya juga baru belajar dan saya menyampaikan beberapa materi tentang budaya positif ini, dan semoga ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Karena apa? Karena kita di sini sudah sekolah penggerak. Jadi kita 3 tahun jalan ini, bahwa paradigma yang dulu-dulu harus kita hilangkan. Untuk sekarang ini, yaitu kurikulum merdeka itu bahwa sesuai dengan filosofi KHD, seorang pendidik itu adalah menuntun anak. Jadi menuntun anak sesuai dengan bakat minatnya, sesuai dengan kodratnya. Jadi itu Bapak Ibu materi yang dapat saya sampaikan tentang budaya positif sekolah ini. Tentunya budaya positif sekolah ini sudah kita lakukan setiap hari di sekolah ataupun di kelas, dan kita menggali ilmu-ilmu yang baru. Apa yang harus kita perbaiki yang selama ini telah kita lakukan. Kita harus bisa merefleksi diri, peran kita sebagai guru itu apa? Bahwa kita itu mengajar anak-anak. Bahwa kita mau tidak mau, kita harus bisa masuk dalam dunia mereka, bukan dunia kita. Bapak Ibu yang semuanya, itu adalah sedikit tentang budaya positif yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Dan semoga budaya-budaya positif ini dapat lebih berkembang dan maju, sehingga motivasi-motivasi internal anak ini semakin kuat, sehingga mereka kelak akan menjadi profil pelajar Pancasila. Demikian Bapak Ibu untuk penyampaian materi yang saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya tentang materi ini. Monggo, waktu saya persilahkan. Ya Pak Lulus. Ya. Mari Mas. Baik Pak Seno, terkait tadi tentang punishment pada anak, yaitu tentang pembentukan karakter anak tadi yang berdampak ke depannya, itu apakah ketika kita melakukan tidak memberikan punishment pada anak atau memberikan budaya-budaya yang positif, atau kita menghindari kata-kata atau bermain kata-kata secara kata-kata tadi kan yang awalnya tidak boleh menjadi harus seperti ini, harus seperti itu, apakah output kita atau outputnya nanti anak juga akan baik? Karena tidak, menurut saya tidak selalu hal yang baik itu outputnya juga pasti baik loh Pak. Seperti itu Pak Seno. Mungkin bisa digali lagi atau dijelaskan lagi Pak Seno. Iya. Karena sesuatu yang baik belum tentu baik Pak Seno. Ya, Lulus, sedikit saya jawab tadi bahwa memang untuk sekarang ini punishment itu bisa membangkitkan semangat anak,
bisa mengubah perilaku anak. Nah, akan tetapi lebih baiknya punishment itu dihilangkan, yaitu kita buat atau rangsang anak-anak yaitu dengan keyakinan-keyakinan yang positif, motivasi-motivasi yang positif. Tentunya kita sadar bahwa di kelas memang banyak sekali beberapa permasalahan, akan tetapi kita dalam memperlakukan anak itu harus lebih mulia. Karena sesuai filosofi KHD itu kita itu menghamba pada anak. Nah, kita menghamba pada anak, bahwa kita di era ini adalah melakukan yang namanya atau mengimplementasikan yaitu kurikulum merdeka atau merdeka belajar. Bukan kok anak itu merdeka berbuat apa saja, itu bukan. Akan tetapi merdeka itu merupakan kebebasan anak yaitu untuk mengolah daya pikir mereka, keterampilan mereka yaitu sesuai dengan kemampuan, bakat, minat mereka, sesuai dengan kultur budaya yang ada di sekitar kita. Jadi kita tentunya guru harus lebih reflektif lagi terhadap lingkungan sekitar kita, bahwa kita dituntut untuk berorientasi yaitu pada pendidikan yang berpusat pada anak. Jadi student center. Jadi kita itu bukan kok seseorang di dalam kelas itu yang paling dewasa, paling benar, itu bukan. Tapi kita di sini sebagai seorang manajer, sebagai seorang guru, tentunya kita di sekolah harus bisa memfasilitasi apa yang diinginkan anak dan yang dibutuhkan anak. Mungkin itu Pak Lulus, ada lagi kira-kira? Sambung baik. Terima kasih. Sama-sama, Pak Adi. Yang ingin saya tanyakan Pak Seno ini tentang penghargaan atau achievement. Mungkin slide-nya bisa di penghargaan Pak Seno. Oke, sebentar. Ya. Nah, itu Pak Seno. Nah, menurut Pak Seno sendiri, untuk penghargaan terbaik untuk anak-anak atau peserta didik kita itu yang seperti apa? Melihat kondisi kalau misalkan kita beri penghargaan berupa benda atau barang, itu kan mungkin anak akan terbiasa mengharapkan imbalan atau pamrih. Nah, menurut Pak Seno sendiri itu penghargaan terbaik untuk anak itu yang seperti apa? Terima kasih. Ya, Pak Adi, terima kasih sekali. Pertanyaan yang luar biasa ini. Bahwa penghargaan apa yang paling baik? Nah, bahwa pandangan saya dulu memang memberikan sebuah imbalan kepada anak yang mampu berprestasi itu memang dulu saya berpikir seperti itu, kan. Jadi untuk membangkitkan motivasi dan semangat anak belajar baik itu akademik maupun keterampilannya, yaitu dengan memberikan sebuah penghargaan, itu akan mampu membangkitkan semangat anak-anak. Itu memang dulu pola pikir saya, Pak. Tapi setelah saya belajar tentang teori motivasi dan penghargaan ini, ternyata kalau kita lihat jauh ke depan lagi, ya berkaitan dengan motivasi internal atau kesadaran diri dari seseorang, yaitu memang posisi sebuah penghargaan itu memberikan sebuah barang atau hadiah itu sebenarnya tidak tepat. Yang paling tepat itu adalah bagaimana menyadarkan kesadaran diri anak itu sehingga motivasi internalnya ini tumbuh. Nah, seperti di posisi yang paling bawah ini, nomor 3 ini, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ini adalah tugas kita memang yang paling berat ini, yaitu
saya akan menjadi orang seperti apa jika saya melakukannya. Jadi anak yang sudah mempunyai motivasi internal ini, yang sudah sadar, nah ini tentunya ada di poin 3 ini. Jadi mereka melakukannya itu karena sudah meyakini dan sudah mensadari apa yang sudah yang mereka lakukan atau yang sudah menjadi sebuah peraturan yang ada di sekolah. Jadi tidak mengharapkan apa-apa, imbalan atau apa, tidak. Karena motivasi internal dari dalam dirinya sendiri. Kalau menurut saya Pak Hadi, ya kalau saya memang saya baru belajar bagaimana sih membangkitkan motivasi anak itu tanpa kita memberi yang namanya reward atau penghargaan. Nah, ini juga saya baru belajar Pak Hadi bagaimana untuk membangkitkan rasa keyakinan anak ini atau motivasi anak ini. Yang sebelumnya kemarin itu saya cenderung pada poin 2 Pak Hadi, yaitu yaitu memberikan sebuah reward atau penghargaan pada anak, yaitu untuk membangkitkan semangat atau motivasi anak itu. Mungkin itu saja Pak Hadi. Ya baik, terima kasih Pak Seno atas penjelasannya. Mungkin untuk kedepannya itu juga menjadi koreksi kita semua bahwa penghargaan itu harusnya tumbuh dari diri peserta didik, bukan dengan adanya hadiah atau imbalan. Ya. Terima kasih atas penjelasannya Pak Seno. Ya, terima kasih Pak Hadi atas saran dan kritiknya. Terima kasih sekali. Mungkin ada yang lain Bapak Ibu? Mungkin ada yang lain lagi? Kalau sudah tidak ada lagi, Bapak Triyono, ya Bapak Triyono, monggo Bapak. Izin bertanya Pak Seno, Ji Bapak. untuk memotivasi anak seperti apa Pak? Nah, memotivasi. Motivasi. Iya. Ya, itu saja. Ya. Ya. Nah, baik Pak Yono, bagaimana cara memotivasi anak itu? Jadi untuk memotivasi anak itu kita bisa yaitu memberikan atau memberikan pertanyaan pemantik atau pertanyaan rangsangan atau stimulus respon kepada anak-anak itu. Anak-anak besok kiranya anak-anak cita-citanya pengen jadi apa ya? Pengen jadi dokter Pak Guru. Nah, maka dari itu kita bisa memotivasi itu. Oh, berarti kamu dari kecil sudah harus bisa rajin yang namanya menjaga kebersihan, yaitu menolong temannya yang misalnya yang luka, menjadi anggota Palang Merah ataupun menjadi petugas di UKS. Nah, tuh cita-citanya pengen jadi apa Pak Yono? Misalnya polisi Pak. Nah, kita bisa memberikan motivasi atau rangsangan untuk membangkitkan semangat anak. Maka kita harus bisa menggali mimpi anak itu menjadi sebuah kenyataan, bahwa kita itu harus bisa mengantarkan anak mencapai visi atau mimpi anak-anak itu, yaitu dengan kata-kata yang memotivasi atau kata-kata yang persuasif atau mengajak untuk bagaimana cara yaitu mencapai apa yang mereka inginkan. Mungkin itu Pak Triyono. Terima kasih Pak Seno. Ya. Mungkin ada lagi Bapak Ibu semuanya? Cukup Pak Seno. Cukup. Ya, baik Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sekali kehadiran Bapak Ibu semuanya di forum Jimit ini. Walaupun di sela-sela kesibukan Bapak Ibu semuanya berkenan yaitu meluangkan sedikit waktu untuk saya berbagi aksi nyata tentang budaya positif di sekolah. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semuanya.
Amin. Mari Bapak Ibu, sebelum kita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan masing-masing. Berdoa kami persilakan. Berdoa kami cukupkan. Sekian Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas waktunya. Saya akhiri tentang diseminasi pada siang hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.